Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berhenti sejenak, tarik nafasmu perlahan, lalu hembuskan. Tahukah kamu bahwa nafas yang baru saja kamu lepaskan tidak pernah bisa kamu ambil kembali? Setiap tarikan nafas adalah izin, setiap hembusan adalah pengingat. Dan di antara keduanya, hidupmu sedang ditentukan. Banyak orang mencari Allah di tempat yang jauh, padahal tandanya bergerak diam-diam di dalam dada mereka sendiri. Jika suatu hari nafas ini berhenti tanpa peringatan, apa yang benar-benar ikut bersamamu? Video ini bukan untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Karena bisa jadi, inilah nafas yang membuatmu mulai mengenal Allah. Bab 1. Nafas. Ayat kehidupan yang terlupakan. Nafas adalah ayat Allah yang paling dekat, namun justru paling sering diabaikan. Ia hadir tanpa suara, bekerja tanpa perintah, dan setia tanpa pernah menuntut perhatian. Ketika manusia sibuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah di langit yang tinggi dan lautan yang dalam, sesungguhnya satu tanda yang paling jujur telah diletakkan di dalam dada mereka sendiri. Nafas tidak pernah berdusta. Selama ia keluar dan masuk, selama itu pula izin hidup masih mengalir. Dan ketika ia berhenti, tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu mengembalikannya. Dari sini makrifat bermula, kesadaran bahwa hidup bukan milik manusia, melainkan amanah yang dijaga oleh kehendak ilahi. Manusia sering merasa hidup karena sebab-sebab lahiriah, makanan, kesehatan, ilmu, atau kekuatan. Namun semua sebab itu tidak memiliki daya jika Allah mencabut satu izin kecil bernama nafas. Disinilah rahasia ketauhidan tersembunyi dengan sangat halus. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu bergantung dan tidak ada yang berdiri sendiri. Bahkan orang paling kuat sekalipun tetap lemah di hadapan satu tarikan nafas yang tertahan. Kesadaran ini melunakkan hati, mematahkan kesombongan yang sering bersembunyi di balik amal dan pengetahuan. Orang yang mulai mengenal hakikat nafasnya akan memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai, melainkan tentang disadarkan. Para arif memandang nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi pesan ruhani yang terus diulang oleh Allah tanpa henti. Setiap tarikan membawa isyarat rahmat, setiap hembusan membawa pelajaran tentang kefanaan. Nafas menjadi guru yang tidak pernah lelah, mengajarkan manusia tentang ketergantungan, penerimaan, dan kepasrahan. Ketika nafas disadari, hati perlahan keluar dari kelalaian. Ia berhenti merasa sebagai pusat segalanya dan mulai mengenali posisinya sebagai hamba. Dari titik inilah rasa takut kepada Allah berubah menjadi rasa dekat, dan ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Ada kebijaksanaan besar dalam kesederhanaan nafas. Ia tidak meminta pengakuan, tidak memamerkan keajaiban, namun tanpanya seluruh kehidupan runtuh. Begitulah cara Allah bekerja dalam banyak urusan. Diam-diam, lembut, tetapi menentukan segalanya. Nafas mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras dan mencolok. Justru yang paling menentukan, seringkali paling tenang. Orang yang memahami ini tidak mudah terguncang oleh hiruk-pikuk dunia, karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja dalam keheningan. Maka sebelum engkau mencari makrifat di tempat yang jauh, berhentilah sejenak dan dengarkan nafasmu sendiri. Ia adalah ayat yang hidup, zikir yang tidak bersuara, dan pengingat yang tidak pernah lalai. Selama nafas masih mengalir, pintu kesadaran masih terbuka. Dan siapa yang mampu menjaga kesadaran pada nafasnya, sesungguhnya ia sedang dijaga agar tidak terputus dari Allah. Dari satu nafas yang disadari, perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan langkah yang tergesa, tetapi dengan hati yang tunduk dan hadir.